Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini, pada awal semester genap, kita akan belajar bersama materi yang pertama, yaitu tentang masa dewasa dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ibu Khadijah, ya. Oke, kita simak bersama-sama. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ya, sehingga beliau ini sangat dihormati dan dikagumi oleh masyarakat Mekah. Berakhlak mulia itu bagaimana? Berakhlak mulia itu contohnya beliau ini sangat dermawan, ya, berlapang dada, jujur, suka membantu, ramah tamah, tanggung jawab. Ketika bergaul dengan orang lain, Nabi itu selalu bersikap baik. Ketika melakukan pekerjaan, beliau bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat beliau ini sangat dihormati dan dikagumi masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian karena beliau ini diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, beliau juga ikut meringankan beban pamannya, ya, dengan cara bekerja. Pekerjaan beliau adalah berdagang dan mengembalakan kambing. Ketika berdagang, beliau juga bersikap ramah, jujur dengan keadaan barang yang dijual dan bertanggung jawab, ya. Kalau barangnya jelek bilang jelek, kalau barangnya bagus bilang bagus. Hal inilah yang menarik simpati para pembeli untuk membeli barang dagangan Muhammad pada saat itu. Kemudian karena sikap jujur dan akhlak yang mulia, ya, beliau dikenal dan dikagumi masyarakat Mekah, sehingga salah satu saudagar yang kaya raya yang bernama Khadijah ingin bekerja sama dengan Muhammad. Jadi Khadijah ini adalah pedagang atau saudagar yang dagangannya sangat banyak. Kemudian orang-orang meminta pekerjaan kepada Khadijah agar ikut menjualkan barang dagangan Khadijah. Kemudian ketika mereka berhasil menjualkan barang dagangan Khadijah, mereka akan mendapatkan yang namanya upah, ya, atau gaji atau bayaran karena sudah menjualkan barang dagangan dari Khadijah. Nah, karena Khadijah ini mendengar bahwa ada seorang pemuda yang mempunyai sikap yang jujur dan bertanggung jawab, ya, Khadijah mengajak Muhammad untuk kerjasama, ya, kerjasama. Muhammad menjual barang dagangannya, nanti dikasih upah oleh Khadijah. Kemudian Muhammad dan pamannya ini mendatangi rumah Khadijah, ya. Mereka bertanya bagaimana bentuk kerjasama mereka. Kemudian Khadijah ini menjelaskan kalau Muhammad harus menjual barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nanti setelah barang dagangannya laku atau terjual, nanti Muhammad akan mendapat upah atau laba atau bayaran, ya. Kemudian akhirnya Muhammad menyetujui. Kemudian Muhammad pergi berdagang ditemani salah seorang pembantu dari Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki, ya. Muhammad dan Maisarah bersama kafilah dagang
dari penduduk Mekah pada saat itu ya mempersiapkan diri untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri yang sangat jauh ya, perlu waktu 1 bulan perjalanan untuk sampai ke negeri Syam. Jadi ketika Muhammad hendak berdagang ke negeri Syam, para saudara dan keluarganya ini berkumpul untuk melepas kepergian, karena memang lama nanti ya, pergi dagangnya itu tidak 1 hari 2 hari tetapi sampai bertahun-tahun, karena perjalanannya saja sudah mencapai 1 bulan, terus nanti di sana berdagangnya lama gitu ya. Kemudian ini gambaran perjalanan Muhammad bersama kafilah dagang ya. Kafilah dagang pada masa jahiliyah dulu, kalau pergi berdagang itu secara rombongan untuk menghindari adanya perampokan di jalan. Ketika di dalam perjalanan, Muhammad selalu memperlihatkan akhlaknya yang mulia ya, tidak marah-marah, bersabar, baik kepada teman yang lain, selalu menghibur dan sebagainya. Sampai perjalanan menuju ke Syam yang sangat jauh ini tidak terasa dan mereka ini segera akrab. Kemudian setelah sampai di Syam, Muhammad segera menjual barang dagangannya dengan sikap yang ramah, jujur, bertanggung jawab ya, sehingga pembeli ini sangat menyukai Muhammad hingga dagangannya ini laris, habis terjual dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Diceritakan bahwasanya Muhammad berdagang di Syam ini sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Setelah dagangannya habis, beliau kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian beliau menemui Khadijah untuk memberikan seluruh hasil dagangannya ya. Kemudian Khadijah sangat heran karena hasilnya ternyata banyak sekali. Setelah Muhammad pulang dari rumah Khadijah, Maisarah yang selalu mendampingi Muhammad pada saat itu menceritakan kekagumannya terhadap sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Muhammad kepada Khadijah ketika berdagang. Bahwasanya ketika Muhammad berdagang ini beliau selalu bersifat jujur mengenai keadaan barang dagangannya. Jika ada kekurangan atau kelebihan pada barang dagangannya, maka akan disampaikan kepada orang yang akan membelinya. Dengan demikian, penduduk Syam pada saat itu sangat senang membeli barang dagangan dari Muhammad. Barang dagangannya dari Mekah ini habis terjual ya. Kemudian pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah ya. Semakin hari setelah kepulangan Muhammad dari berdagang ke Syam ya, semakin hari Khadijah ini semakin kagum dengan akhlak mulia Muhammad, karena tidak hanya 1 dan 2 orang yang bercerita tentang kebaikan akhlak Muhammad. Jadi ini membuat Khadijah ini semakin hari semakin kagum, mengagumi, kok ada ya seorang pemuda yang akhlaknya baik seperti itu. Kemudian diceritakan Khadijah ini mempunyai seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab. Seorang ahli kitab di sini maksudnya adalah orang yang memahami dan menghafal isi kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Diceritakan suatu ketika Khadijah ini bermimpi
melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah. Kemudian matahari tersebut turun dan masuk ke rumah Khadijah ya. Kemudian karena penasaran, mimpi tersebut diceritakan kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini menafsirkan mimpi tersebut seperti berada di kitab-kitab terdahulu, bahwasanya tafsir mimpi dari Khadijah adalah kelak Khadijah akan menikah dengan seseorang yang agung yang namanya dikenal di seluruh dunia. Mendengar jawaban dari Waraqah, Khadijah kemudian bercerita bahwa dia mengagumi seseorang yang namanya adalah Muhammad ya. Muhammad itu orangnya begini, berakhlak mulia ya, sopan, santun, jujur dan lain-lain. Padahal pada masa itu banyak sekali orang yang ingin melamar Khadijah ya. Khadijah ini orangnya cantik, baik hati, kaya raya, hingga banyak sekali orang yang mau melamar atau meminang Khadijah, tetapi semuanya ditolak oleh Khadijah ya. Kemudian Khadijah menyuruh temannya yang bernama Nafisah untuk menemui Muhammad, menanyakan apakah Muhammad ini kira-kira mau menikah dengan Khadijah apa tidak ya, seperti itu. Kemudian akhirnya Nafisah menemui Muhammad dan menanyakan apakah Muhammad ini mau menikah dengan Khadijah. Kemudian Muhammad menjawab bahwa dia akan membicarakan terlebih dahulu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Setelah Nafisah pulang, Muhammad menemui pamannya Abu Thalib, kemudian menanyakan, "Paman, bagaimana kalau aku menikah dengan Khadijah?" Tentu saja pamannya menyetujuinya. Karena apa? Karena Khadijah juga merupakan wanita baik-baik, wanita yang dikagumi banyak orang, wanita yang mempunyai akhlak yang baik. Perlu diketahui bahwa Khadijah itu merupakan seorang janda ya. Janda itu apa? Janda itu dulunya sudah pernah menikah, tetapi kemudian suaminya meninggal, dan dia merupakan saudagar yang kaya raya. Khadijah mendapat gelar At-Thahirah dari masyarakat Mekah, yang artinya wanita yang suci, karena walaupun beliau ini seorang janda, seorang yang kaya raya, tetapi beliau ini bisa menjaga kehormatannya, mempunyai akhlak yang baik begitu. Kemudian akhirnya Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid ini menikah pada tahun 595 Masehi. Pada waktu itu usia Muhammad adalah 25 tahun dan usia Khadijah adalah 40 tahun. Lebih tua Khadijah ya. Walaupun seperti itu, Ibu Khadijah ini sangat menghormati Muhammad, dan kelak beliau ini yang selalu mendukung dakwah Nabi dalam mendakwahkan agama Islam. Yang menjadi wali nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amru bin As'ad. Sedangkan yang menyampaikan khutbah nikah ya, dalam pernikahan itu kan ada yang namanya khutbah nikah, itu disampaikan oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Kemudian mahar yang diberikan kepada Khadijah, jadi kalau orang menikah itu ada maharnya. Mahar itu apa? Mahar adalah sesuatu yang diberikan
seorang laki-laki kepada perempuan yang mau dinikahinya. Yang diberikan Muhammad pada saat itu kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. Pernikahan Muhammad dan Khadijah ini dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Ini ya materi tentang masa dewasa dan pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah merupakan istri pertama Nabi yang selalu setia dan selalu mendukung Nabi dalam mendakwakan agama Islam. Bahkan diceritakan Ibu Khadijah itu memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi ya. Semoga apa yang Bu Ani sampaikan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.